Anak-anak, selamat pagi. Wah, ketemu lagi nih sama Miss Edis di hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Sebelumnya Miss Edis mau tanya dulu nih kabarnya semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia kids, joy, joy, joy for you, for me, for all. Anak-anak, pagi hari ini siapa yang bersuka cita? Angkat tangannya. Saya Miss. Siapa yang sudah sarapan? Udah pada mandi kan semuanya kan? Nah, tadi pagi pada merapikan tempat tidur nggak bantu mama? Ayo, ayo. Siapa yang bangun tidur malah langsung main? Ayo, nggak boleh ya. Bangun tidur, berdoa dulu, lalu mandi, sikat gigi, ya lalu sarapan. Dan siap-siap mau sekolah ya anak-anak ya. Nah, pagi hari ini kita mau nyanyi lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hore anak-anak, yuk kita mau ganti pujian kita nih. Siapa yang mau ganti pujian? Kita mau nyanyi. Ada yang ingat gak lagu yang biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, anak-anak, kita percaya ya,
tidak akan beranjak kasih setia Tuhan buat kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus selalu mengasihi anak-anak, papa mama, kakak adik, Miss Edis, Miss Grace, Miss Olin, ya semuanya Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya anak-anak ya. Sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak kita mau menyembah Tuhan ya. Anak-anak kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, ku cucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, kucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anak-anak kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau pakai mulut kita untuk katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selamanya Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya
selamanya, selamanya. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima pagi hari ini ya. Kita mau katakan, Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak ya, hari ini kita mau mendengarkan cerita lagi tentang Bapak Musa ya, Bapak Musa dan Bapak Harun kakaknya ya. Kalau kemarin ceritanya adalah bagaimana Bapak Musa minta izin nih ke Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel menyembah Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Bapak Raja Firaun tidak memberi izin ya. Raja Firaun tetap bersikeras, tetap keras hatinya. Anak-anak, kita nggak boleh ya keras hatinya. Keras hatinya seperti apa, Miss? Keras hatinya itu kalau ada yang bicara sama kita, kitanya nggak mau dengar ya. Kita nggak pura-pura nggak mau denger, biarin aja. Itu namanya keras hati, anak-anak. Tidak boleh, no, tidak boleh ya. Nah, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa dan Bapak Harun bahwa mereka tetap harus menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Bagaimana caranya Tuhan? Firaun tidak akan pernah mau untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana ya? Aku bingung. Wah, gimana? Tuhan bilang, Musa dan Harun harus datang kepada Raja Firaun. Harus datang kepada Raja Firaun untuk tetap memberitahu bahwa bangsa Israel punya Allah yang luar biasa. Siapa Allahnya? Allah Tuhan Allah kita ya, Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, gimana caranya nih? Wah, supaya Bapak Musa itu takut, Bapak Firaun itu takut, supaya Raja Firaun itu takut. Bagaimana nih caranya nih supaya Raja Firaun mengizinkan kita keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan bilang, Bapak Musa dan Bapak Harun harus melakukan apa yang Tuhan bilang ya. Saat itu Bapak Musa umurnya 80 tahun ya. 80 tahun dan Bapak Harun umurnya 83 tahun. Wow, sudah lumayan tua ya. Yang satu Bapak Musa umurnya 80 tahun saat ia mau menghadap Raja. Anak-anak, ingat ya sekali lagi, kalau pada umur 80 tahun Bapak Musa datang menghadap Raja Firaun. Lalu Bapak Harunnya 83 tahun ya. Nah, saat mereka datang ke istananya Raja Firaun, mereka berbicara kepada Firaun. Raja Firaun, kiranya Raja mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Firaun bilang, tidak bisa. Tidak bisa. Mereka tidak boleh keluar dari negeri Mesir. Tidak boleh. Gitu. Wah, mereka ingat Tuhan bilang apa? Lakukan hal yang ajaib. Lakukan mukjizat di depannya Raja Firaun. Supaya Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel. Ya, lalu Harun melemparkan tongkatnya. Lalu tongkatnya menjadi ular-ular ya. Wah, ternyata Tuhan mengubah tongkatnya Harun menjadi ular.
Tetapi Raja Firaun tidak takut, Raja Firaun tidak gentar. Raja Firaun memanggil para penyihir-penyihir, orang-orang pintar seperti dukun-dukun gitu. Wah, itu tidak boleh anak-anak ya. Nah, Raja Firaun memanggil orang-orang pintar di negerinya untuk melawan Musa dan Harun. Wah, melawan Musa dan Harun. Mereka juga bisa ternyata mengubah tongkat menjadi ular. Tapi ularnya lebih kecil daripada ular-ularnya dari tongkatnya Harun ya. Nah, tetapi karena mereka bisa juga mengubah tongkat menjadi ular, tapi ularnya itu dimakan sama ularnya dari tongkat Harun, ya kan? Nah, tapi tetap saja Firaun lihat, tapi Firaun bilang, saya tidak akan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, akhirnya Tuhan pun turun tangan. Tuhan pun melihat kekerasan hati dari Raja Firaun. Ya, Tuhan Allah turun tangan dengan menurunkan tulah-tulah. Tahu tulah-tulah apa? Tulah-tulah itu hukuman-hukuman ya untuk bangsa Mesir, untuk Firaun ya. Tulah yang pertama, ya ada yang masih ingat nggak nih? Biasanya kakak TKB kan kemarin sudah pernah diceritakan ya kan. Adik-adik playgroup juga yang dulu yang sudah mendengarkan pasti tahu tulah pertama yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir dan juga Firaun apa? Mengubah air menjadi darah. Wow, merubah air menjadi darah. Seluruh air yang ada di Mesir menjadi darah. Wah, kira-kira kalau air jadi darah, anak-anak bisa minum nggak kalau airnya jadi darah? Nggak bisa ya. Kalau airnya jadi darah, anak-anak bisa mandi nggak? Wih, mandinya pakai darah. Enggak ya. Nah, melihat itu ya, Raja Firaun ternyata apa? Tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, dikasih hukuman pertama aja, Bapak Firaunnya nggak mau mengizinkan bangsa Mesir keluar. Wah, Bapak Firaun ini benar-benar keras hati ya anak-anak ya, benar-benar tidak bisa taat ya, benar-benar tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau anak-anak ya. Namanya keras hati itu namanya ya. Lalu bagaimana ini? Tulah pertama Bapak Musa tidak mau, Bapak Raja Firaun tidak mau memberikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan menurunkan tulah kedua. Ada yang tahu tulah kedua apa? Ya, tadi kan tulah pertama air menjadi darah ya. Seluruh air di bangsa Mesir berubah menjadi darah. Tulah kedua adalah Tuhan memberikan tulah, yaitu seluruh tanah yang ada di bangsa Mesir, di negeri Mesir ya, di Mesir itu seluruh tanah dipenuhi dengan kodok-kodok, katak-katak. Wah, anak-anak tahu katak nggak? Katak itu kodok ya, jadi yang jalan loncat, hat, itu namanya katak ya. Kataknya banyak sekali. Orang-orang nggak bisa berdiri, orang-orang nggak bisa berjalan karena setiap jalanan itu penuh dengan katak. Geli nggak sih? Geli anak-anak ya. Banyak katak loncat. Nah, Firaun tuh tahu bahwa itu adalah perbuatan dari Allahnya bangsa Israel. Allahnya bangsa Israel sama seperti kita. Tuhan Yesus Tuhan Allah ya. Nah, wah, Bapak Firaun melihat Raja Firaun. Wah, ternyata Tuhannya bangsa Israel itu mampu melakukan semuanya. Tidak. Toh juga orang-orang pintarku, ahli sihirnya Raja Firaun juga bisa kok melakukannya, ya kan? Wah,
Tidak, saya tidak akan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak akan pernah. Wah, gimana nih anak-anak nih? Gak dikasih nih keluarnya nih. Udah dikasih tulah kedua loh sama Tuhan, tapi tetap bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir oleh Raja Firaun. Kira-kira apa lagi nih tulah-tulahnya ya? Tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua tanahnya banyak kataknya ya. Tulah ketiga Tuhan kasih apa? 1, 2, 3. Tuhan kasih tulah ketiga adalah nyamuk. Banyak nyamuk. Banyak apa? Banyak nyamuk. Nah, siapa yang suka digigit nyamuk? Kok digigit nyamuk jadi bentol-bentol merah-merah ya? Bahkan kalau digigit nyamuk bisa jadi sakit demam berdarah. Tapi di Mesir Tuhan kasih nyamuk yang banyak. Aduh, orang-orang nanti bisa sakit nih, banyak nyamuk nih. Tetapi apa anak-anak? Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Raja Firaun ternyata benar-benar Raja Firaun itu benar-benar tidak mau membebaskan bangsa Israel. Wah. Udah 3 nih tulah yang dikasih nih. Coba anak-anak kita ulang lagi ya. Tulah pertama apa? Air menjadi darah. Tulah kedua adalah katak. Loncat-loncat gitu ya. Tulah ketiga apa anak-anak? Nyamuk. Ya, banyak nyamuk. Ada lagunya tuh. Banyak nyamuk di rumahku. Lalu kira-kira dari ketiga tulah ini saja Bapak Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel ya. Nah, kira-kira Tuhan mau kasih tulah apa lagi nih sama bangsa Mesir? Tuhan mau kasih hukuman apa nih, tulah apa nih kepada Raja Firaun nih setelah 3 tulah yang sudah Tuhan berikan. Anak-anak ingat ya, ada 10 tulah loh. Tadi kita baru 3 tulahnya. Nah, besok dilanjutin lagi nih sama Miss Olin nih, tulah-tulah selanjutnya, hukuman-hukuman yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir dan Firaunnya. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita kita hari ini ya anak-anak. Besok dilanjutkan kembali. Nah, untuk pertanyaan hari ini pasti anak-anak bisa menjawabnya ya. Nah, sebutkan umur berapa Musa dan Harun saat menghadapi atau datang kepada Raja Firaun. Sekali lagi ya, pada umur berapakah Musa dan Harun datang menghadap Raja Firaun? Ya. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah sebutkan tulah pertama sampai tulah ketiga. Ya, anak-anak, kalau anak-anak mendengarkan pasti anak-anak tahu tulah pertama sampai tulah ketiga itu apa ya. Nah, itu aja pertanyaan dari Miss Edis hari ini. Dan semoga anak-anak tetap semangat belajarnya hari ini ya. Yuk, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar Tuhan. Kami Tuhan sudah belajar juga tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup taat Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti Raja Firaun yang keras hati. Tapi kami mau melembutkan hati kami Tuhan untuk menerima Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Haleluya. Amin. Anak-anak ya, selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati.